Awal mula aku belajar jahit memang aku dari kecil itu terbiasa di lingkungan menjahit juga. Karena aku dulu punya teman kecil, itu neneknya penjahit. Dibikinin baju itu sama si nenek, terus kita suka disuruh jahit-jahit kecil gitu. Baru-baru ini ngadain kursus jahit, Mm-mm. bayarnya suka-suka. Nah Iya. ini menarik nih, ini menarik teman jahit. Ini perlu kita klarifikasi langsung sama yang bikin. Hai teman jahit, kembali lagi di Gope, Gosip Penjahit bersama aku Ongki. Dan seperti biasa di segmen kita bakal mengundang orang-orang hebat di dalam dunia jahit menjahit. Nah sekarang kita sedang kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah content creator sekaligus profesional dalam bidang menjahit, bahkan seorang guru juga. Langsung aja, Kak Wira. Halo. Kakak. Terima kasih sudah Halo. meluangkan waktunya di Ya. weekend hari Sabtu ini untuk berbagi menginspirasi teman-teman jahit di rumah. Ya, terima kasih udah diundang. Yes. Jalan-jalan ke sini, kita ketemu sama temen jahit ya. Teman jahit. Betul banget. Kakak boleh dong diceritain pengalaman pribadinya gimana selama di dunia jahit menjahit ini, awal mulanya gimana? Awal mula aku belajar jahit memang aku dari kecil itu terbiasa di lingkungan menjahit juga. Karena aku dulu punya teman kecil, itu neneknya penjahit. Nah, aku sering banget main ke tempatnya dia, terus sering lihat aktivitasnya. Nah, si neneknya ini. Ya, Oke. jadi kadang-kadang kita suka dibikinin dari kain-kain perca tuh boneka-boneka kecil-kecil. Terus kemudian kita punya Barbie. Dulu aku sama temanku tuh sering banget mainan Barbie. Terus kita bikin bajunya, dibikinin baju itu sama si nenek. Terus kita suka disuruh jahit-jahit kecil gitu. Jadi ya kita mau main petak umpet, mau apa itu di mesin jahit itu semua. ya. Okay. Tapi nggak, waktu itu juga nggak kepikiran ya pengen jahit gitu. Yeah. Baru gede-gede aja nih mungkin di alam bawah sadar aku. Bener. Gitu. Itu udah ketanam ada belajar jahit mungkin ya. Karena dari dulunya udah sampingnya udah mesin jahit terus. Iya. Gitu. Cuman memang aku suka bikin craft. Jadi kayak bikin boneka-boneka dari flanel gitu-gitu. Tuh dulu zaman kuliah lah ya. Zaman kuliah tuh udah yang mulai gitu. Nah, terus untuk yang belajar baju belum ada kepikiran sama sekali, tapi aku suka thrifting gitu. Jadi aku rombak-rombak baju-baju yang aku udah nggak seneng, nggak pakai, aku rombak lagi. Digunting-gunting, dirobek-robekin gitu ya. Gunting-gunting, ku robek sendiri. Jahitnya pakai jahit tangan karena kan belum punya mesin jahit gitu. Terus akhirnya kalau udah ku jahit tangan tuh, aku bawa ke tukang jahit. Jadi nanti sama tukang jahit nih dirapihin sama dia. Jadi Kak Wira nggak selesai jahit terus suruh tukang jahit yang jahitin. Iya. Okay. Karena kalau kita cuma jahit tangan kan kurang kuat ya. Ya betul. Kuat sih, cuman kurang bagus aja jadinya gitu. Tapi kalau sama penjahit kan jadi rapi gitu. Betul. Itu sih awal mulanya. Jadi senang dari situ. Terus kemudian kepikiran kenapa nggak belajar jahit aja gitu. Yes. Waktu itu juga masih kerja sih, jadi nggak terlalu fokus banget buat ngejahit. Buat ngejahit. Nah terus iseng-iseng zaman dulu bikin kerudung, kita bikin kerudung yang agak beda gitu. Yes. Terus teman-teman di kantor banyak yang kok Wira kerudungnya kayak gitu ya gitu. Bagus gitu kan. Terus iya ini aku bikin sendiri loh gitu. Yes. Wah aku mau gitu. Nah akhirnya dari situlah jadi terpikir lumayan juga nih kalau aku belajar jahit, banyak orang yang pesen juga. Betul. Bisa jadi ladang penghasilan juga. Betul. Gitu. Berarti sekalian belajar jahit sambil jualan. Iya betul. Cakep banget. Terus Kak kalau untuk YouTube channel Kakak nih, Kutuku by Wira. Iya. Itu dari tahun berapa dan awal mulanya seperti apa sih Kak bisa terbentuk? Itu aku 2017. Okay. Dari 2017 tuh udah lumayan lama ya, 4 tahun ya? Ya hampir 4 tahun.
kita besok ini bulan April ini loh kita ulang tahun yang keempat berarti. Wow, ini pastinya bakal ada promo menarik nih dari Kutuku by Wira Iya, nih ya, pasti. ditunggu ya. Ditunggu ya. Terus Kak. Ya, jadi kita awal mula itu ya nggak sengaja juga sih sebenarnya. Dulu kan belajar jahit jarang banget kita pas buka-buka gitu ya, buka-buka di YouTube itu jarang banget yang di Indonesia khususnya itu yang ngasih tutorial jelas, detail, enak gitu tuh. Cara jahit ya. Cara jahit itu susah banget. Aku nyari itu jarang banget. Hampir nggak ada justru. Betul banget. Ada pun juga beberapa gitu ya, tapi ya begitulah videonya masih yang ya seadanya gitu kan. Tapi kalau ngelihat channel-channel di luar tuh mereka tuh bagus banget gitu bikin niat gitu istilahnya. Niat ngasih tutorialnya niat, terus bikin bajunya pun juga detail. Jadi terinspirasi dari situ. Ini kalau orang yang nggak ngerti jahit bisa juga nih kita berbagi gitu, tapi dari sedikit-sedikit lah ya, karena kan waktu dulu karena ilmunya juga belum banyak, belum sekolah di mana-mana gitu ya, belum. Jadi ya seadanya yang aku bisa, aku coba berbagi gitu. Ya niatnya cuma berbagi apa yang aku punya aja sih. Wow, niatnya keren banget sih, parah. Nah, ini sembaring kita ngobrol nih Kak. Ada pertanyaan dari teman-teman dari Instagram, teman jahit dari Instagram. Dari @bening_blqs_. Kak, cara buat rangka tubuh yang rapih gimana sih? Rangka tubuh, pola mungkin maksudnya ya. Iya. Pola itu kalau kita mau bikin ya ikuti aja aturan-aturan bikin pola ya. Jadi kalau kita mau bikin baju pastinya ada polanya. Kecuali kalau kita mau baju yang ya asal jadi gitu ya. Ya terserah sih mau pakai pola atau enggak. Tapi kalau mau bikin yang rapi, bagus, semuanya pakai pola. Iya, penggaris, terus kemudian kita ikuti nih. Hitungannya juga kita ikutin karena kan pasti ada hitungannya mau nggak mau. Gitu sih. Nah, ini cara jawab yang tadi itu gampang. Nonton aja channelnya Kutuku by Wira karena banyak cara-caranya. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih dari Kakak Karinur.afifa. Gimana cara ngumpulin niat pas mau belajar? Oh, mungkin ini di awal-awal nih Kak Wira. Soalnya gara-gara sekolah online jadi malesan banget. Wah, derita nih. Wah, susah nih kalau udah males ya. Iya, kalau udah males. Nah, gimana nih Kak jawabannya? Sebenarnya ya balik lagi sih ke niatnya kita belajar itu apa ya. Kalau coba aja lihat-lihat kayak macam OOTD gitu ya, atau mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat aja baju-baju artis tuh. Kadang-kadang kita pengen pakai baju seperti itu, tapi kadang-kadang kalau ngelihat budgetnya, beli harganya lagi, mahal gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh termotivasi untuk bisa ngejahit karena kita beli baju mahal. Nah, terus kalau kita bikin sendiri kan kita cuma modal kain ya. Murah. Modal kain yang kita bisa pilih mau dari bagus, mau dari yang biasa aja gitu. Itu tuh ada semua gitu, tinggal tergantung kita mau bikin apa, ya kan? Model juga suka-suka kita. Nah, kadang-kadang apalagi untuk yang berbadan yang agak besar, kadang-kadang susah cari baju, ya kan? Ya, jadi ya balik lagi sih niatnya, kalau coba aja lihat-lihat referensi gitu. Jadi pengen sih bikin gitu ya. Yang penting niat aja. Niatnya dulu. Kalau udah males ya udah mau apa aja. Iya, nggak bisa, susah, bener banget. Susah. Tapi anyway, aku tuh penasaran. Seperti yang kita tahu kan kalau di dunia jahit menjahit peminatnya kan kurang. Apa sih awalnya kenapa Kak Wira pengen terjun di dunia jahit menjahit gitu? Padahal kan peminatnya. Nah itu dia, justru karena yang minat ini sedikit, nah justru kita masuk di situ. Itu kan peluang sebenarnya kan. Oh iya. Jadi kalau kita udah banyak yang main di situ, kita mau main di situ ya udah biasa gitu. Kan? Tapi kalau di situ baru sedikit dan kita saingannya juga sedikit. Saingannya pasti sedikit, ya kan. Berarti udah ada bisnisnya Kak Wira ya. Nah, terus aku dapat info juga ini Kak Wira baru-baru ini ngadain kursus jahit. Bayarnya suka-suka. Nah, ini menarik nih. Ini menarik teman jahit. Ini perlu kita klarifikasi langsung sama yang bikin acaranya. Iya. Coba Kak Wira jelasin. Jadi gini, karena kan orang atau teman-teman yang pengen belajar jahit nih,
suka bingung mau nanya kemana, Benar. nanya ke siapa. Terus kalau pilih mesin jahit harus seperti apa yang cocok untuk pemula terutama itu ya. Terus pemula oke, dia bisa ngikutin dari YouTube, bisa gitu. Tapi apakah kejawab ini jahitan aku benar apa enggak ya gitu. Nah Iya. kan. Nah, dari situ terus kemudian banyak sekali yang banyak DM, Kak kalau kita mau mulai jahit tuh dari mana gitu. Pada bingung. Pada ya. bingung. Nah, akhirnya oke, kita kepikiran untuk kita bikin kursus jahit. Kita nggak mau ngebebani untuk siapapun, apalagi ini lagi pandemi ya, lagi pandemi, benar semua banget. lagi zamannya susah juga ya. Terus kita coba deh bantu teman-teman yang memang terutama pun yang masih pemula banget. Jadi kita adain kursus online yang benar-benar buat pemula, belum bisa sama sekali gitu. Dan mungkin itu juga bisa jadi salah satu untuk mantepin teman-teman yang belum bisa belajar jahit. Benar. Ketika ikut kursus jahit yang suka-suka nih, bisa memutuskan bahwa oke, aku akan belajar jahit. Betul. Gitu. Kadang-kadang juga orang nggak tertarik di bidang belajar jahit itu karena biaya ya. Iya, betul. Karena kan les jahit yang aku tahu sih biayanya nggak murah ya. Iya, betul. Iya. Jadi kalau belajar jahit itu memang ya nggak ada yang murah sih. Pasti Dimana-mana biayanya pasti. agak tinggi juga Iya, gitu kan. Nah tapi kalau Kak Wira sendiri, kalau dulu Kak Wira ada belajar jahit atau emang dari awalnya otodidak gitu? Awalnya aku otodidak. Otodidak. Iya, jadi awalnya otodidak. Mungkin buat teman-teman yang aku kan nggak bisa kursus. Sebenarnya nggak ada alasan sih, ya kan. Jadi awalnya memang aku otodidak gitu. Dan justru pada saat aku udah bisa nih udah bisa, barulah kita bukan sekolah sih tapi kursus di tempat jahit yang memang kursusan gitu ya. Benar. Jadi apakah ilmuku ini sebenarnya jadi cuma sekedar untuk mengukur aja sih apakah benar nih ilmu-ilmu yang udah aku pelajari nih secara ilmu teorinya benar apa enggak gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya belajarnya justru malah otodidak. Belajar otodidak sama profesional sih. Jadi ke teman-teman penjahit-penjahit yang lebih senior, lebih profesional. Sharing gitu ya, aja ya. Iya, kita sharing. Terus kita juga bentuk grup jahit bareng-bareng gitu kan. Nah, itu jadi dari situ aja kita banyak belajar juga sih. Oke. Nah, ini aku sedikit jadi kepikiran, Kak. Kakak berarti harus ada niatnya pertama. Teman jahit juga pasti ada niatnya. Iya. Kedua, kita harus masuk ke grup-grup juga ya, grup-grup jahit. Betul. Jadi ntar ada dapat sharing-sharing nih dari Kak Wira mungkin. Nah, ntar di-sharing baru kita coba ya, praktek paling penting juga ya berarti kan. Praktek paling penting. Nah, Kak, kalau untuk mesin jahit untuk pemula, rekomendasi Kakak tuh mesin jahit seperti apa sih? Sebenarnya yang penting bisa mengcover kebutuhan kita aja sih. Menjahit ini kan yang penting kita bisa jahit lurus ya. Betul. Terpenting. Terus kita bisa jahit ya minimal zigzag lah. Tapi zigzag pun jangan juga jarang dipakai. Kalau untuk menjahit yang biasa ya. Terus kemudian obras. Nah, mungkin zigzagnya itulah yang kita gunakan untuk semi obras. Betul. Jadi itu yang bisa kita gunakan. Terus penting lagi kita ya lubang kancing. Betul. Karena kalau lubang kancing itu kita jahit, masa iya sih jahit baju satu harus datang ke tukang jahit kan kelamaan ya. Itu kadang-kadang juga jadi males gitu. Nah, sebenarnya bisa cover itu aja sih udah cukup kalau untuk pemula. Tapi kalau dari budgetnya, Kak. Kalau mesin jahit portable kan kita tahu 1 jutaan, 2 jutaan. Sebenarnya ada mesin mini yang 500.000, ada yang 100.000 bahkan ya. Iya, betul. Itu bisa nggak sih, Kak, buat jadi awal-awal gitu mulai jahit? Kalau kita untuk awalan belajar bisa sebenarnya. Yang mungkin harga 100.000 pun bisa. Dulu aku pernah pakai juga. Jadi pernah juga pakai yang kecil banget tuh, yang kayak mixer. Mixer, iya, tahu. Kayak mixer tuh pernah juga aku pakai. Cuman memang kalau kita memang belajarnya serius, ya mendingan nabung sedikit-sedikit nabung, terus nanti kita bisa beli mesin jahit yang agak
ya lumayan lah Lumayan ya. mahal. Bukan lumayan mahal Mencukupi tapi ya? mencukupi. Iya, betul. Karena daripada kita beli yang istilahnya beli yang Murah, tapi ntar beli lagi, itu jadi dia buang uang juga. iya Betul banget. betul. Nah ini pas nih ada pertanyaan juga dari Kakak Orange Mermel Juice. Ini Juice bisa komentar ya di Instagram. Mending beli mesin jahit mini atau mesin jahit hitam, Kak Wira? Kalau aku pilih mesin jahit hitam. Bener banget sih dari segi kekuatan juga ya. Iya betul. Kekuatan. Jadi yang tadi Kak Wira bilang juga, jadi biar nggak beli lagi, dibuang uang. Nah, ada lagi pertanyaannya, ini ada dari Kakak @arumningtias _ gimana biar semangatnya konsisten pada saat menjahit, Kak Wira? Memang sih kita jahit sendiri aja juga semangat naik turun pasti. Betul. Kita sebagai penjahitnya, apalagi kita perempuan itu moodnya naik turun lah. Gampang banget itu seperti itu. Betul. Dan banyak banget yang tanya gitu. Tapi balik lagi, kadang-kadang gini, kalau kita lagi malas, coba kita lihat sesuatu yang lain dulu. Jadi alihin dulu cari yang lain. Ya, cari moodnya dulu. Entah kita mau nonton drama Korea kan? Bener. Entah itu kita cari inspirasi. Bener. Entah itu ya nonton hijau-hijau di depan rumah kan kadang-kadang suka banyak tanaman ya. Takutnya gini ya Kak, mungkin ya. Kalau kita terusin lagi nggak mood jahitannya bisa belok-belok gitu kali ya. Gelombang-gelombang. Bukan gelombang-gelombang. Ngaruh ke situ gak sih? Tapi biasanya pasti ada aja yang salah. Misalnya nyambung tangan nih. Kadang-kadang kanan sama kiri jadi keliru. Harusnya kebalik. Gara-gara kita udah nggak mood gitu. Iya. Udah pikirannya udah kemana-mana. Udah capek juga. Jadi kalau memang kita lagi nggak mood, lagi capek gitu ya, tinggalin dulu aja. Memang jahitan tuh tinggalin dulu aja. Bener. Daripada kita tambah capek, yang ada tuh kain udah nggak tahu tuh jadi apa. Iya, udah aur-auran. Iya. Kak, kalau dari YouTube-nya Kak Wira, ini kan sudah jalan dari 2017, 4 tahun. Ada nggak sih komentar dari pengikutnya Kak Wira, subscribernya, yang masih keinget sama Kak Wira, gitu, yang membekas di hatinya Kak Wira, membekas. Membekas apa ya? Banyak sih yang mereka nih komentar. Ya seenggaknya mereka terima kasih udah kasih tutorial yang detail banget gitu kan. Ya jadi aku nggak tahu nih sebenarnya, ya bersyukur juga teman-teman yang pada lihat channel ya. Ada mungkin beberapa orang yang bilang kelamaan atau apa ya. Ya nggak apa-apa juga karena kan beda orang, beda penangkapan juga. Betul. Gitu. Jadi banyak sekali yang teman-teman bilang terima kasih sudah kasih tutorial gitu. Nah itu kita juga bikin seneng. Atau bisa mereka yang bilang terima kasih Mbak, aku udah bisa bikin ini. Jadi aku udah bisa bikin sesuatu gitu. Nah itu sih yang bikin seneng. Ya? Kalau yang bikin sedih Kak Wira? Bikin sedih. Mungkin itu di awal-awal kayaknya. Kayak lu bisa jahit gak sih lu? Pernah begitu? Enggak, dia bilangnya gini kayaknya. Waktu itu tuh dia bilang apa sih nih lama banget kata dia gitu. Jadi mungkin karena aku ngejelasinnya terlalu detail banget, jadinya dipikir lama. Tapi mungkin kalau untuk yang orang yang udah bisa, ya memang kelamaan, memang. Tapi kalau orang yang memang kan kita kan memang bikin video itu kan pengen ngajarin orang yang belum bisa jadi bisa. Ya, tapi kan orang nggak tahu tujuan kita, ya kan. Jadi ya nggak apa-apa juga, namanya juga penonton berbeda-beda lah. Ada yang seneng tutorial yang pelan-pelan, ada yang pengen cepet-cepet aja nih langsung jadi. Ada yang suka baca judul, ada yang nggak baca judul. Itu masalahnya. Oke, next. Nah, ada satu video kakak yang penontonnya hampir 1 juta orang. Nah, ini aku tes kakak nih. Videonya yang mana? Aku lupa loh. Tuh kan kakak. Ada satu video kakak yang penontonnya udah hampir 1 juta orang. Nah ini gimana ceritanya? Kenapa sampai bisa sebanyak itu orang yang nonton? Mungkin ya itu karena ngebantu mereka juga kali ya. Bener. Mungkin loh ya. Bener. Mungkin karena aku juga nggak terlalu hafal banget sih. Bener. Banyak banget
video yang ya karena udah banyak juga ya videonya, jadi kan nggak hafal. Mungkin video awal-awal kali ya yang udah banyak. Udah lama ya Ya mungkin jadi udah ya. lama. Jadi kalau dipanggil ya jadinya banyak. Yang bikin apa? Ya? Cara menjahit spray mudah dan praktis. Oh iya Wih, iya iya. 943.000 Iya. view. Ini 2017 Maret. Nah itu udah dari awal-awal lah. Wow. Dan sekarang Kutuku by Wira channelnya sudah hampir 200.000. Ya Oh, alhamdulillah. ini berarti semua konten yang kakak berikan ini diterima oleh masyarakat pasti. Alhamdulillah kalau bisa diterima. Tapi masih aja ada yang dislike ya, kok kocak ya. 700 orang yang dislike. Nah ini di video ini ada nggak komentar negatifnya? Aku jujur. Lama nih yang ini. Itu lama. Jujur tuh sebenarnya aku jarang banget bukain komentar-komentar. Karena ya di satu sisi kita ini bukan selebriti kan. Benar. Jadinya nggak kuat mental kayaknya. Benar. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan yang mereka langsung DM ke aku, itu baru aku jawab. Tapi kalau misalnya komentar aku jarang, karena memang aku jarang banget baca-baca komentar. Tapi dulunya pasti baca dong Kak. Jujur aku enggak. Oh, oke. Kalaupun itu aku paling menjawab pertanyaan yang masih di awal-awal aja. Jadi kalau yang di atas-atas gitu masih kejawab. Tapi kalau udah ke bawah-bawah kan enggak diresponnya. Udah lama gitu. Oke. Ya kadang-kadang memang gitu ya, kita udah memberikan sesuatu ya, cuman masih aja ya ada yang gitu ya, ada yang ya, aduh apa-apa. Netizen Indonesia. Nah Kak, kalau untuk jahitnya kakak nih, itu namanya kursus Wira atau gimana? Kutuku by Wira juga sama? Iya, nama kursusnya. Kalau nama kursus kita ya disingkat aja sih, jadi KBW Sewing Course gitu. Oh, KBW atau KBW Class sih sebenarnya. KBW Class. Oke. Nah, ini biasanya range umur rata-ratanya berapa sih, Kak? Kalau yang rata-rata kita antara 20 sampai 35. Oh, berarti milenial juga jahit ya? Iya, malah di bawah itu juga ada, cuman memang nggak banyak kan. Jadi masih sekolah-sekolah SMA gitu tuh ada juga. Oke. Masih sekolah. Nah, aku ada satu pertanyaan buat Kak Wira. Kan dari kita lihat penontonnya Kak Wira 1 juta orang, follow subscribernya Kak Wira ratusan ribu orang, Instagram juga. Terus bahkan yang ikut kursus tadi sampai yang kursus bayar suka-suka 100 orang ya udah daftar ya Kak Wira? Waiting list lah ya. Waiting list, waduh, waiting kayak restoran aja. Karena kita belum buka. Oke. Nah, ini yang pertanyaannya adalah mengapa mereka nggak berkreasi di sosial media? Kalau kita lihat, kita compare dengan hobi-hobi lainnya ya. Kalau jahit kan hobi fotografi atau videografi, desain, pasti mereka share ilmunya mereka jahit ini di YouTube. Tapi kenapa jahit nggak sebanyak mereka, Kak? Mungkin kalau jahit juga durasinya lama kali ya. Oke. Mungkin. Nah, jadi karena kita jahit itu durasinya lama. Kalau kita mau sekali take langsung jadi itu kan ya mungkin paling cepat 3 jam lah. Paling cepat ya. Tapi kalau mau berhari-hari ya oke, mungkin masih bisa bagus gitu. Nah, kebanyakan mungkin dari anak-anak milenial ya tadi ya. Mungkin ya karena mereka lebih seneng yang cepet-cepet. Jadi jadi nggak mau ribet. Kayaknya itu deh. Jadi mungkin jarang, kecuali kalau mereka ini bikin tutorial yang kecil-kecil. Tapi sekarang banyak kok yang anak-anak milenial mereka bikin tutorial kecil-kecil. TikTok gitu ya. Di TikTok. Jadi bikin lebih banyak mungkin thrifting kali ya. Iya, dari yang sobek-sobek, disobek lagi, ya kan dicuci, tie-dye dan lain-lain. Berarti sebenarnya penjahit di Indonesia tuh banyak ya, Kak? Banyak banget. Banyak banget ya. Terus kalau menurut Kak Wira nih, tipsnya gimana caranya kita sebagai content creator itu membangun budaya jahit di Indonesia, mendorong tumbuhnya budaya jahit di Indonesia. Ya kalau kita untuk mendorong mereka untuk mau ngejahit ya mungkin dibanyakin tutorial yang buat mereka nih
bukan bagus sih, tapi lebih ke gampang diikuti, Oke. enggak terlalu banyak ribet, Iya. enggak kelamaan Gampang juga, diserap ya. gampang diserap. Mungkin itu sih. Terus mungkin kita yang sebagai kreator-kreator ini ya banyak menginfluence mereka, Benar, kasih benar. campaign-campaign apa yang Mm-mm. mereka jadi tertarik untuk menjahit, itu Iya, sih. itu ya. Nah, kalau Kak Wira di kursusnya Mm. materi awalnya tuh seperti apa sih, Kak? Ini semuanya untuk pemula kan, Kak? Yang benar-benar nggak bisa kan? Dari pemula. Nah, ini materi awalnya kayak gimana? Jadi yang pertama pasti belajar mesin jahit dulu. Karena belum tentu yang datang ini bisa jangankan Operasiin mesin jahit bisa ya? mengoperasikan, melihat aja mungkin nggak pernah kali Nggak ya. pernah. Mungkin kali ya. Oke. Jadi ya memang karena ada yang begitu. Tapi dia tertarik untuk belajar jahit. Ya, jadi mereka pasti yang pertama kali datang harus belajar mengoperasikan mesin jahit dulu. Oke. Gitu, ininya ya, maksudnya ini dial pola, ya, dan lain skoci, bobin, iya, gitu-gitu ya. Iya. Pengenalan mesin jahit. Oke, setelah itu terus kemudian dia belajar jalan jahitnya ya. Jadi kita sediakan pola-pola yang nanti akan dia jahit. Pertama jahit lurus dulu, bisa nggak? Jahit zigzag bisa nggak? Gitu. Nah, jadi kita tuntun benar-benar mereka dari awal. Belum bisa, nanti baru ukur badannya, baru bikin pola, menjahit sampai selesai, dan berapa model baju yang mereka mau pelajari, dan model apa aja yang mereka mau pelajari, silakan bebas dipilih. Bisa milih juga. Iya, jadi kalau ada banyak pilihan ya. Iya, jadi kalau di KBW kelas ini untuk khusus yang offline ya. Kalau online kita sudah tetapkan, karena agak ya biar kita lebih terarah kalau online. Kalau online. Kalau offline itu mereka ketika datang, kita memang kasih sih panduannya. Kita kasih panduannya, mereka mau belajar apa aja. Yang jelas yang harus dipelajari adalah misalnya kayak rok dan baju. Tapi untuk yang lain-lainnya silahkan bebas pilih. Model apapun boleh. Ini kalau offline ya. Kalau offline. Nah, kalau untuk muridnya Kak Wira sendiri, berapa orang tuh, Kak? Total dari dulu awal mula sampai sekarang. Berapa ya? Nggak hafal juga. Ya mungkin sampai ratusan ya, yang waiting list aja 100 ya. Itu kan untuk online. Ya. Kalau offline ini memang nggak terlalu banyak ya, karena kita lebih ke private ya. Iya, terus kita batasi juga, apalagi lagi pandemi gini kan. Jadi berdampak juga ya ke Kak Wira ya berarti ya. Oke. Tapi kalau untuk kreasi video-video di YouTube terganggu nggak semasa pandemi? Enggak, kalau untuk video di YouTube sih enggak. Enggak terganggu ya. Oke. Nah, kalau Kak Wira, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Pesan untuk teman jahit yang baru mulai belajar dan harapan untuk dunia jahit ke depannya seperti apa sih, Kak? Buat teman-teman jahit yang pengen belajar jahit, nggak usah ragu, karena kita itu bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang kita pelajari. Jadi nggak percuma untuk kita belajar menjahit ya. Apalagi nanti yang udah bisa, mereka pasti bisa menghasilkan jadi sebuah pekerjaan juga, ya kan? Nanti jadi istilahnya hobi yang dibayar, kan istilahnya gitu. Ya kan? Nah, harapannya sendiri ya semoga makin banyak yang terinspirasi untuk bisa belajar jahit juga. Terus kemudian semakin banyak wadah-wadah untuk teman-teman yang belajar jahit ataupun yang mengembangkan bisnis jahitnya. Kita udah bisa belajar, udah bisa menjahitnya, tapi bisnisnya bagaimana? Itu yang harapannya sih ke situ. Jadi banyak teman-teman yang bisa menjahit, tapi dia juga bisa memasarkan apa yang dia punya gitu, baik jasanya ataupun produknya gitu. Betul banget. Itu sih. Harapan kedepannya Kak Wira untuk dunia jahit menjahit. Harapannya itu sama sih. Istilahnya banyak teman-teman yang ikut jahit, terus kemudian mereka bisa berkarya dengan. Yang pasti hobi jahit budaya ini termasuk budaya nggak? Iya, berarti harapannya pastinya budaya ini ke depan semakin banyak peminatnya, banyak diminati, ya apalagi dan konten creator bertambah ya di bidang jahit. Itu benar. Juga berpengaruh juga ya di situ ya. Sekarang banyak sekali kan. Nah, pengennya juga
dari teman-teman milenial nih yang ikut masuk dalam dunia jahit, karena kan akhir-akhir ini orang kalau dari dulu lah ya, orang kalau misalnya taunya menjahit itu kan hanya orang-orang tua. Basi Jadi, kuno katro gitu ya. Iya, jadi pasti yang udah tua-tua gitu. Jadi ya kita harus yang istilahnya dari kita coba Yes, okay. coba semoga teman-teman milenial banyak yang tertarik menjahit. Betul banget. Nah, ini terinspirasi banget pasti teman-teman ngedengerin Kak Wira hari ini. Dan bagi teman-teman yang mau follow Instagramnya apa tuh Kak? @Kutuku by Wira. @Kutuku by Wira, dan YouTube-nya juga sama ya, Sama. Kutuku by Wira. Nah, ini teman jahit di rumah juga cek aja videonya, karena banyak banget cara-cara, dari mulai cara jahit hijab ya. Iya, Banyak hijab. juga cara jahit hijab, baju anak, baju dewasa, pokoknya baju pria. semuanya cara-cara, dan kalian bisa tonton secara gratis di YouTube channelnya Kak Wira. Dan bagi yang kalian yang pengen mulai kursus juga bisa langsung DM langsung aja, japri langsung ke Kak Wira langsung. Kak Wira, terima kasih sudah menginspirasi aku, tim, dan juga teman jahit di luar sana. Semoga ke depan kita bakal bikin konten, mungkin bukan podcast lagi, lebih ke jahit. Iya. Mantap banget nih buat teman jahit. Terima kasih banyak Kak Wira. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman jahit yang sudah nonton Gosip Penjahit setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, ini cuma buat kamu teman jahit. Jadi, saksikan terus promo-promo kita dan juga konten-konten menarik kita di dunia jahit penjahit. See you guys on the next video. Ciao.